Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali mengadakan ibadah minggu di dalam rumah kita karena situasi datangnya penyakit akibat pandemi virus corona COVID-19. Jikalau kita masih melaksanakan ibadah ini di rumah kita, adalah sebagai salah satu ketaatan kita kepada anjuran pemerintah dan juga kepada pimpinan gereja kita HKBP untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Kiranya iman kita semakin teguh untuk selalu berdoa kepada Tuhan Allah kita, sehingga pandemi virus corona dengan segera akan melenyap dari muka bumi ini. Ya Tuhan, kiranya penyakit tersebut segera lenyap dari muka bumi ini. Pada hari ini, kita telah memasuki Minggu Palmarum, artinya daun-daun palem. Ketika itu Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem, lalu orang banyak mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Marilah turut serta menyongsong Yesus sebagai Raja kita. Biarlah Yesus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Dalam kerendahan hati, marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 24 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranahlah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kudus dan benar, Engkaulah perlindungan kami senantiasa. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami dan kami bersedih. Karena itu kini keluarga kami berkumpul di hadapan-Mu dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Ampunilah dosa kami dan dosa teman kami. Janganlah membalaskan kepada kami perbuatan kami yang kurang, tetapi kasih-Mu-lah yang mengatasinya. Tuhanlah pelindung kami, dan kami yakin hanya pada-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan melenyapkan virus corona dari muka bumi ini, dan luputkanlah kami dari derita dan sengsara ini, agar kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Sampai saat ini kita belum dimungkinkan beribadah minggu di gereja karena pandemi virus corona masih mengancam di sekeliling kita. Biarlah kita tidak mempersoalkan apa dan bagaimana itu terjadi. Tetapi satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa Tuhan mampu mengatasi itu. Hendaklah kita bersatu, bersujud di hadapannya, berdoa dan berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihannya. Marilah kita menaati himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja kita. Janganlah kita terlalu ketakutan dan panik, sehingga kekebalan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Marilah semakin giat membersihkan tubuh kita, juga membersihkan rumah kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 20, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Dengan demikian, serahkanlah dirimu kepada Tuhan kita, sehingga penderitaan ini akan dilenyapkannya dari sekeliling kita." Apapun terjadi dampak yang akan terjadi karena virus corona dapat mendatangkan berbagai kemelut dalam hidup kita. Khawatir akan kesehatan kita, perekonomian keluarga kita. Kita juga resah atas perilaku orang-orang di sekeliling kita yang selalu melakukan yang tidak baik dan tidak mau melakukan kasih terhadap sesamanya demi kepentingan dirinya sendiri. Marilah kita teguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan Allah kita selalu mau menjaga dan melindungi kita. Dia akan mendengarkan doa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau yang empunya langit dan bumi beserta isinya. Tangan-Mu yang menciptakannya, dan Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi semuanya. Kami berkumpul di sini dan memohon kepadamu, ampunilah dosa kami dan juga dosa teman kami. Janganlah membalaskan perbuatan kami yang kurang kepada kami. Kiranya kasih-Mu yang mengatasi segenap kehidupan kami. Kami memohon dari segenap hati, tunjukkanlah jalan untuk mengakhiri pandemi virus corona dari sekeliling kami.
Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka yang tengah mencari vaksin untuk memusnahkan virus corona. Kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu agar kami tahu mengucapkan terima kasih dan memuji nama-Mu yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan untuk kita, demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita membaca epistel pada ibadah minggu ini, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52, ayatnya yang ke-7 sampai ayat 12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Tuhan
Shalom hors mari kita saluna amanami nami rosni huriata tabegi maju amanginang titing namasa doh nanang pamasaw ni huriata di bagasa semingguan 5 minggu 5 April 2020 song gore minggu ta sadarion 5 minggu palmarum mare topik minggu idama naroma rajam sambutlah rajamu datang. Kurian itu hatta manami inanami salukna ni hawalongan asa salukna mahita manginang pasahaton pelia minggu ta naung tapatupa di bagasan bagas tabe songon ima amanginang songon soso sian huriata horas mari kita salukna mauliate tapasada maruhatta martangiang mahita amang jauh bapak dengan bahasa gua puji-pujian pasahaton nami tu ada pamu amang disalut dengan dibasam dihami rosni huriam di bagasan nasa minggu Tuhan di hokor dihami hosa hanguluan marhahi pasuk kami saluh na rosni huriam jala partikenut Tuhan di bagasan uduk dok seret miroha dihami saluh na rosni huriam di naroha yang marsobat tu ada pamuna badiai di parminggun nami di bagas nami saluh na asahoma Tuhan na mangaramoti hati-hati do pikiran nami saluhna asahoma natong manuturi roha do pikiran nami saluhna rosni huriam ali amang jauh padengkan bahasa takaso Tuhan di partikienon dia kana masa di let portibion ima disahit virus corona nama bahan mabir hami di ngulu nami alai di bagasa pakiriman na mangulu hami Tuhan tu ada pamuna badiai asahoma nama dungani hami asa saluhuna akana masa songo pakorhon ni sahit virus corona natongon marpangotak di portibion asahoma nama nalpuhoni Tuhan sian ada nami sian ada pan di portibion al Tuhan asima ruhamali Tuhan di saluhuna rosni huriam ya kaya nakon nami asahoma natotong mengajari hami dinalau mengajari kaya nakon nami Tuhan asanggit saluhu nak kaya nakon nami rosni huriam anak siulu ajar mai dia depan nami terlumui meli Tuhan dia depanmu ali amang jauh padengkan bahasa di saluhu nasa ulan nami nama ragami asiroham Tuhan pasu-pasu mai gai pamujiat dia depanmu nabadiai ali amang jauh padengkan bahasa di saluhu na rosni huriam melutung adong di bagasa partikian Tuhan nama ngadopi akasahit asimaroham ali Tuhan saya liau maha melum sahid dinasida asang gia marhita ya Tuhan lam tahu nasira madok mauliat tuho melutung arung ali Tuhan rosni huriam nama ngadopi parkilan nama ngadopi arsani roha asiroha mal Tuhan apuli masaluh na rosni huriam melutung adong diakka nama rukil amang jahupan kana bahasa di bagasa pikirimang na mangulu ham tatong tu ada pamunda badiai di ngulu nami diakka ari na mangihut asa homa na tong mangalion hangulu di hami saluhu na rosni huriam asa marhitaya Tuhan dia ka are na mangihut marulupulup to di nami saluhu na bayanommo amang jauh padengkan bahasa melutung marlauk dua sangulu nami Tuhan urasi hami sadaka harisuan nami asa hami saluhu na rosni huriam talu habaran nubas pasum oleh marhita Yesus Kristus asimaroham di hami Tuhan amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari seiman yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah Minggu Palmarum, yaitu Minggu Mare-Mare, dengan topik sambutlah Rajamu datang, diambil dari kitab Evangelium Yohanes pasal yang ke-12, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenal dia dan mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara seiman yang dikasihi Yesus Kristus, minggu ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare. 5 hari terakhir kita merenungkan penderitaan Yesus sebelum ia mati di kayu salib. Hari di mana pertama kalinya peringatan akan kematiannya di Jumat Agung mendatang ini akan kita peringati di rumah kita masing-masing, termasuk peringatan buah-buah ijuk dan Paskah. Di satu sisi kita sudah berada hampir 2 minggu di rumah, dan banyak dari kita, terlebih anak-anak kita yang sudah jenuh walaupun beragam aktivitas yang telah mereka lakukan. Bagi yang bersekolah lelah mengerjakan tugas-tugas yang luar biasa banyak. Bahkan kita orang tua pun ada yang coba-coba keluar rumah mencari angin hanya karena jenuh di rumah. Walau tidak dapat dipungkiri, di sisi lain semakin tumbuh kreativitas, semakin lincah berpikir dan bergerak, berolahraga, berkebun, bernyanyi dan bermusik agar hari-hari berjalan cepat, jauh dari kebosanan. Di tengah suasana yang sangat mencekam, mengkhawatirkan, membuat kita was-was, bahkan panik, berapa lagi jumlah bilangan jiwa yang akan meninggalkan kita karena virus corona, keadaan ekonomi yang semakin memburuk, hubungan sosial yang semakin kaku karena harus mematuhi social distancing, menjaga jarak fisik. Kita diajak untuk mengingat peristiwa Yesus dimuliakan orang banyak di saat ia memasuki kota Yerusalem, yaitu saat di mana Yesus secara terang-terangan menunjukkan dirinya di tengah-tengah orang banyak yang sudah berkumpul untuk merayakan Paskah. Paskah yaitu memperingati peristiwa kebebasan nenek moyang mereka dari tawanan bangsa Mesir. Kedatangan orang banyak dari Yerusalem
dan sekitarnya dan dari semua negeri, terkhusus bagi para penyembah yang sungguh-sungguh mereka datang lebih awal supaya dapat mengikuti upacara penyucian diri untuk melayakkannya mengikuti ibadah Paskah. Berita tentang kedatangan Yesus itu sangat kuat mempengaruhi hati mereka, bahkan membangkitkan sukacita mereka dengan harapan bahwa munculnya Mesias seakan mereka bisa semakin dekat dan pasti. Orang banyak itu mengambil daun palem, yaitu daun yang biasa dipergunakan terutama oleh orang-orang miskin, orang-orang jelata, untuk merayakan pesta sukacita dalam menyambut orang-orang yang dihormati. Orang banyak datang kepada Yesus bukan untuk membawa segudang keluhannya, kecemasannya, atau penderitaannya, tetapi mereka menghampiri Yesus dengan pujian dan sorak-sorainya, dengan seruannya, Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosanna berarti keselamatan. Bersama Yesus orang banyak merasa mendapatkan keselamatannya, kemerdekaannya. Kedatangannya yang sungguh dalam kesederhanaan dan kesehajaan, yaitu hanya dengan menggunakan keledai, dan disambut dengan sukacita dan sorak-sorai, seakan sangat bertolak belakang. Di mana jika kita membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat 39, Yesus ditolak orang-orang Yahudi dan mereka hendak melempari Yesus dengan batu untuk membunuhnya. Bahkan mereka tidak jerah-jerahnya terus berbuat jahat. Begitu Yesus luput dari maksud jahat orang-orang Yahudi, mereka terus mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Yesus tidak terperangkap dalam suasana yang begitu mencekam, namun terus melanjutkan perjalanannya pergi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Ia menyingkir, sembunyi dari orang banyak, terutama dari incaran orang Farisi, dan tinggal di situ. Yesus yang tidak pernah pantang menyerah, bahkan semakin melakukan banyak perkara, diantaranya melakukan mukjizat yang besar, membangkitkan Lazarus yang telah mati terbaring 4 hari di dalam kuburnya. Peristiwa yang luar biasa, dahsyat, yang belum pernah dilihat orang banyak, sehingga membuat orang-orang Farisi, imam-imam kepala, dan mahkamah agama semakin marah, dan semakin bulatlah tekadnya untuk membunuh Yesus. Ternyata kemarahan orang-orang Farisi dan imam-imam itu bukan hanya kepada Yesus, tetapi lebih dari itu, mereka juga sepakat untuk membunuh Lazarus guna menghilangkan bukti mujizat Yesus, bahkan menggagalkan mujizat kebangkitan yang telah dilakukan Yesus. Yesus semakin terancam, dan saat Yesus diserahkan, ditangkap, dan disalibkan sudah sangat dekat. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, beragam upaya biasanya kita lakukan untuk menyambut orang penting kenegaraan seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, dan petinggi negara lainnya. Walaupun presiden kita saat ini sangat jauh dari seremoni, tujuan utamanya adalah bagaimana menyenangkan dan membuat sukacita pemimpin yang datang. Sama halnya jika orang penting datang ke rumah kita, tentu berbagai upaya dilakukan agar yang datang itu betah dan menimbulkan kesan simpati, sehingga hubungan semakin dekat. Tentu penyambutan seperti dimaksud sesuatu yang tidak mungkin dilakukan saat merebaknya COVID-19 saat ini. Terlebih begitu mendengar pemberitahuan dari BNP
di mana keadaan gawat darurat diperpanjang sampai 29 Mei ini. Bayangkan, hampir 3 bulan lamanya berbagai aktivitas kita terganggu. Apakah di tengah suasana yang sangat memprihatinkan ini kita tetap dapat bersukacita menyambut Yesus di dalam hati kita, di perjalanan keseharian kita saat ini? Tentu jawab yang pasti adalah iya, karena dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak hanya perkara COVID-19 yang akan dapat kita atasi, tetapi bakal lebih berat lagi penderitaan yang kita akan hadapi kelak, sebagaimana penderitaan Yesus, yaitu memikul salib, menanggung dosa-dosa kita. Ia menjadi perdamaian antara dirinya dengan dunia ini, agar kita bisa hidup selamat dan memiliki kehidupan yang kekal. Ia hanya lewat anugerah kasih-Nya dengan mati di kayu salib, itulah yang membuat kita tetap dapat bersukacita seberat apapun penderitaan sebagai dampak dari virus corona yang kita hadapi. Di saat ada kedamaian karena orang menyambut Tuhan, senantiasa memuji dan bersukacita di dalam Dia. Di suasana seperti ini pun, maka kita sanggup menguasai diri, mengendalikan pikiran untuk tetap bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah, seraya menyerukan Hosanna. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Selamat Minggu Palmarum. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan-Mu Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, di tengah kehidupan kami, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di suasana yang mengkhawatirkan kehidupan kami. Yesus datang menghampiri kami, menghampiri orang-orang yang percaya, karena kami tahu kedatangan Yesus pasti akan membawa sukacita, membawa keselamatan, membawa kebahagiaan, membawa berkat dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami adalah orang yang lemah. Kami menyadari diri kami adalah orang yang berkekurangan, orang yang penuh dengan kesilapan dan kesalahan. Tetapi hari ini Yesus datang menghampiri kami, menyambut kami. Kami bersukacita dengan melambaikan daun palma, dengan berkata, Hosanna, Hosanna bagi Yesus, anak Raja Daud. Biarlah kiranya dengan ucapan kesaksian kami, dengan kata Hosanna, Tuhan menolong kami, Tuhan melepaskan kami, Tuhan menolong kami, membantu kami di setiap kehidupan kami, di setiap aktivitas, di setiap pekerjaan kami. Apapun rencana, apapun yang kami pikirkan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan atas pertolongan Tuhan kami mampu dan kami bisa untuk berbuat yang terbaik dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Hosanna bagi Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Lepaskan kami Tuhan dari kekhawatiran ini, yaitu virus corona 19 ini. Biarlah Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, melalui para ahli kami, obat virus corona ini secepatnya bisa ditemukan, dan kami yakin dan percaya tidak akan lama lagi obat virus corona ini Tuhan akan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berikanlah kepintaran
berikanlah hikmat, berikan kekuatan, kesehatan bagi para dokter, para medis yang melayani, membantu, mengobati para pasien, secara khusus para masyarakat yang terkena penyakit virus corona ini. Ya Tuhan, kami tahu semuanya itu adalah sebagai saluran akan kasih dan anugerah-Mu. Tapi kami yakin setiap orang yang terbaring di rumah sakit sekarang atau di ruang isolasi, Tuhan menyembuhkan mereka. Begitu juga kami Tuhan, jagailah kami. Bersama malaikat-Mu dari surga, kami bisa Tuhan melewati masa yang penuh dengan kekhawatiran ini. Biarlah Tuhan kami kuat, kami mampu karena kasih dan anugerah-Mu, dan sertai kami Tuhan, jagai kami dimanapun kami tinggal, dimanapun bekerja, dimanapun kami beraktivitas. Tuhanlah menjaga kami. Ya Tuhan Yesus, berkatilah seluruhnya jemaat-Mu HKBP Tanjung Priayu, Serasot Tanjung Priayu ini Tuhan. Biarlah semuanya jemaat-Mu, Tuhan jaga mereka agar tidak ada satu orang pun yang terkena akan virus corona ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berkatilah semuanya jemaat-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Sion, lihatlah kerajaan datang, duduk di atas seekor anak keledai. Kiranya rasa takut kita pun segera sirna. Yakin dan percayalah, Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan bertindak atas musuh-musuh kita. Dia akan memberi kesembuhan pada tubuh kita. Karena itu berserulah Hosana. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Tuhan kami. Engkau telah melawat kami melalui firman-Mu yang kudus. Allah kita itu dahsyat. Dialah yang punya langit dan bumi. Dia mau menyembuhkan segala penyakit yang kita derita. Dia mau melenyapkan segala musuh-musuh kita. Kematian pun dapat Dia kalahkan. Ia sungguh besar. Yesus telah membangunkan Lazarus dari kematian. Oleh sebab itu, berharaplah akan kasih-Nya selamanya. Kita berdoa